Ada yang menggantung di atas pohon, ada yang duduk-duduk di atas bebatuan. Yang paling ngeri adalah beberapa nempel di kaca mobil. Semua mata mereka memandang ke arah kita, terutama ke saya, Mas, yang bisa melihat mereka. Jujur, kenapa saya diam? Saya tidak menjawab, saya ketakutan, Mas. Dia bertanya kepada saya, Mas tidak bau bangkai? Bangkai apa? Bangkai, bau mayat, Mas, seperti bangkai. Bertemu lagi dengan kami, The Atma Channel, Legion Veteran Pendaki, dalam sebuah kisah yang berbeda, dalam suatu perjalanan juga yang berlainan. Yang ingin saya ceritakan pada kesempatan ini adalah ketika kami melakukan perjalanan, dan dini hari itu kami terpaksa untuk menyingkat perjalanan, terutama jarak tempuh. Kami menembus hutan di lereng Gunung Lawu. Kami berlima, saya ditemani oleh Mas Adi, Ambro, juga Om Tokre dan Om Batin. Kami berpamitan pulang dari rumah sahabat kami, Mas Reno, di Tulungagung sudah relatif sore. Dan kebetulan ada sedikit hambatan waktu itu. Salah satu sahabat kami, yaitu Batin, dia harus menjalani perawatan kedaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Tulungagung karena tiba-tiba saja ia menderita sakit di lututnya dan sepertinya sangat kesakitan, sehingga kami harus membawanya ke UGD untuk mendapatkan perawatan. Dan pada saat itu saya minta ke dokter untuk dibantu bisa disuntikkan semacam induksi anestesia agar ia bisa bersama dengan kami untuk pulang dan bisa beristirahat di dalam mobil. Setelah beberapa saat, mungkin 1-2 jam, kami berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tulungagung. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke daerah di mana kami tinggal, yaitu di lereng Gunung Ungaran, Ambarawa. Sempat kami beristirahat sebentar di salah satu kota dalam perjalanan pulang untuk makan malam. Setelah makan malam, Ambro yang membawa mobil. Karena dari pinggiran Tulungagung sampai kota tersebut, saya yang mengemudikan mobil tersebut. Dan saya berpesan kepada Ambro agar dibangunkan saat menjelang atau memasuki kota Madiun, tepatnya sebelum perempatan Mauspati. Setelah beberapa ratus meter saya mengemudikan mobil, saya memutuskan untuk berbelok ke arah kiri. Jadi kami tidak lewat kota Ngawi, tentunya akan berputar ke arah kota Solo. Saya terutama yang memutuskan untuk melewati Magetan, Telaga Sarangan, kemudian menembus hutan lereng Gunung Lawu, melewati Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu, baru turun ke arah kota Solo. Sepertinya jalur lebih sadu karena relatif sepi. Jadi kawan-kawan di sini mulai kaget
Mas, serius mau lewat sini? Ini sudah 1:30 pagi, Mas. Iya, kita lewat sini. Sebenarnya bukan tanpa alasan pertanyaan para sahabat saya tadi. Serius, Mas, lewat sini. Ini sudah 1:30 pagi. Karena saya pun menyadari pada dini hari seperti itu kami akan melewati jalur-jalur yang sepi yang tentunya sudah sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain. Akhirnya kami pun memacu mobil di sepinya malam saat itu dan mulai kabut menyapa perjalanan kami. Teman-teman, sepertinya ada rasa tidak nyaman ketika saya memutuskan untuk melewati jalur tersebut. Di perjalanan ini kami sempat berbincang-bincang. Namun ketika memasuki ke arah Telaga Sarangan, sepertinya sudah sepi. Saya lihat dari spion tengah untuk melihat kawan-kawan, mengintip mereka. Gelap, gak kelihatan. Akhirnya saya menengok ke belakang. Ternyata kanan kiri Om Batin dan Om Tukri sudah tidur. Amro yang masih terjaga. Sementara Mas Adi sudah tersangkut di seat belt di samping kiri saya. Ia pun sudah tertidur lalap di samping saya. Akhirnya kami melewati area Telaga Sarangan. Sepi di sana, nanjak ke atas. Sempat kami menikmati view yang cukup indah Telaga Sarangan dari lereng sisi kanan, karena jalan ada di sisi sebelah kanan. Hutan Mojosemi. Setelah itu kami di beberapa tikungan ada tanjakan di situ. Di sini yang saya rasakan sebagai orang yang membawa atau menyetir mobil ini, ada sesuatu yang mulai ganjil. Ada sesuatu yang mulai saya rasakan aneh. Karena mobil rasanya bergerak lambat meskipun pedal gas saya injak cukup dalam. Saat itu sempat saya menoleh ke kanan kiri. Hanya gelap, namun tetap masih bisa terlihat lebatnya pepohonan yang besar di kanan kiri jalan. Pada saat itu juga saya bertanya kepada Amro, karena merasakan keganjilan tersebut, merasakan keanehan tersebut. Karena Amro ini juga sedikit punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang gaib. Karena batin tadi tertidur dia. Saya bertanya kepada Amro, "Om, apa yang kamu lihat?" Amro tidak menjawab. Sempat saya tengok ke belakang, sekelebat saya lihat wajahnya pucat. Mulutnya tertutup rapat. Dia diam. Dia tidak menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Akhirnya, saya pun fokus kepada jalan. Karena kabut turun dan beberapa tikungan juga tanjakan, jadi harus waspada. Di dalam perjalanan menembus hutan Gunung Lawu saat itu, kami tidak berpapasan dengan satu kendaraan yang lain. Sepi. Hanya kegelapan, kabut, dan hutan yang ada di sekitar kanan kiri kami. Berdoa dalam hati agar segera melewati hutan tersebut.
Mobil masih saya rasakan berat untuk berjalan, seperti ada sesuatu. Keganjilan ini tetap kami rasakan di dalam melewati hutan-hutan tersebut. Akhirnya kami tiba di Cemoro Kandang. Agak rame di situ, ada warung yang masih buka. Sempat saya lihat jam tangan. Waktu itu menunjukkan pukul 2:04 dini hari. Saya memutuskan untuk sebentar berhenti di pinggir jalan. Saat itu saya turun, Ambro ikut turun, dan kawan kami yang bertiga lainnya, Mas Adi, Om Batin, dan Tokre masih tertidur pulas di dalam mobil. Sambil mendinginkan mesin mobil karena melewati tanjakan-tanjakan dan mobil terasa berat, kami pun menyulut sebatang rokok. Saat itu saya memandang wajah Ambro. Wajahnya pucat dan matanya terlihat menyimpan sesuatu. Sambil mengisap rokok dalam-dalam, saya pun bertanya kepada Ambro, "Om, tadi apa yang dilihat di sana? Saya merasakan sesuatu yang ganjil. Dan mobil jalannya berat, meskipun pedal gas sudah saya injak. Seperti tidak bertenaga mobil itu." Ambro pun menarik napas panjang. Ia baru menjelaskan tentang apa yang dilihatnya. "Mas, tadi saat Mas bertanya kepada saya, apa yang dilihat? Mengerikan, Mas. Makanya saya ketakutan. Karena banyak perwujudan yang nempel di kanan kiri kaca mobil. Di depan mobil tuh rame, banyak mereka jalan kanan kiri. Perwujudan apa?" Saya ganti bertanya kepada Ambro. "Tadi sangat banyak perwujudan wanita-wanita berbaju putih. Seperti kuntilanak, Mas. Ada yang menggantung di atas pohon, ada yang duduk-duduk di atas bebatuan. Yang paling ngeri adalah beberapa nempel di kaca mobil. Di jalan di depan mobil pun banyak mereka, Mas. Dan semua mata mereka memandang ke arah kita, terutama ke saya, Mas, yang bisa melihat mereka. Jujur, kenapa saya diam? Saya tidak menjawab, saya ketakutan, Mas. Saya pun kaget mendengar penjelasan Ambro tentang apa yang dilihatnya. Ambro sempat bercerita bahwa kuntilanak yang ada di tempat di mana saya bertanya kepadanya tadi bukan hanya yang mengenakan gaun atau baju putih. Ada beberapa juga yang mengenakan baju merah yang terkenal dengan sebutan kuntilanak merah. Jujur saya sendiri kurang paham apa bedanya kuntilanak merah dan putih. Namun menurut Ambro, di dalam apa yang dilihat dari sikap atau gerakan putih dan merah ini, informasi dari Ambro yang merah lebih jahat dibandingkan yang putih. Setelah habis satu batang rokok,
Kami pun melanjutkan perjalanan. Bersyukur sudah melewati hutan lereng Gunung Lawu yang gelap gulita, tidak papasan mobil kendaraan lain satupun. Lega melanjutkan perjalanan saat itu. Saya lihat jam 2.30 dini hari. Hanya butuh waktu beberapa menit bagi kami untuk melintasi daerah wisata Tawangmangu. Di bawah Tawangmangu di tikungan, di sini saya mulai merasakan sesuatu yang aneh lagi. Saya tidak bisa melihat, namun saya bisa merasakan sesuatu terjadi. Saya bisa merasakan sesuatu itu ada di dalam mobil. Kembali saya bertanya kepada Ambro, "Om, ada yang ikut kita ya?" Ambro tidak menjawab, namun dia terdiam. Saya tanya lagi, "Om, ada yang ikut mobil kita?" Ambro dengan beringsut agak maju ke depan. Dia pun menjawab, "Mas," bukan menjawab, justru dia bertanya kepada saya, Mas tidak bau bangkai? Bangkai apa? Bangkai, bau mayat Mas, seperti bangkai. Maksudmu apa? Ada yang ikut kita Mas, betul. Kuntilanak merah ikut kita. Cukup besar dia. Posisi kakinya saja yang ada di kanan kiri tubuh saya ini Mas. Makanya saya beringsut maju. Sementara separuh badan ke kepala ada di atas sana. Di atas kap mobil Mas. Bau luar biasa di mobil ini Mas. Bau bangkai. Semacam mayat. Baunya anyir. Mas tadi nggak bau? Tidak. Di situ saya pun minta Ambro untuk sama-sama kami berdua berdoa karena Mas Adi, Om Tokrek dan Om Batin tetap terlelap di dalam mimpi indahnya. Kami berdua yang mengalami hal ini. Waktu Ambro, kebetulan Ambro penganut Katolik, dia mengambil rosario. Katanya rosarionya sangat panas. Sempat dia lepas, dia kaget. Saya bilang, ambil rosario itu. Tetap doa, Om. Saya juga akan doa. Kami berdua pun akhirnya sambil melanjutkan perjalanan di dalam mobil, saya pun tetap sambil menyetir, kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kami diberikan keselamatan di dalam perjalanan ini. Selesai berdoa, kebiasaan saya yang kurang baik keluar. Karena letih, capek, merasa diganggu, saya pun berkata, maksud saya kepada Mbak Kunti merah tersebut, "Mbak, silahkan kalau Anda mau ikut kami. Namun saya minta, ketika Anda sudah sampai di tempat yang Anda tuju, silahkan Anda turun. Tidak perlu ikut kami. Dunia kita berbeda. Saya minta Anda turun di mana Anda sudah tiba di tempat yang Anda tuju." Jujur agak marah saat itu, sudah letih, capek, diganggu terus. Sebelum memasuki kota Karanganyar, tepatnya beberapa kilometer, kami melintasi sebuah jembatan yang cukup sepi. Setelah melewati jembatan itu, Ambro berbisik kepada saya, "Mas, dia udah turun Mas." "Turun di mana?" "Di jembatan yang barusan kita lewati." Ya kami bersyukur akhirnya ia tidak ikut kami. Ia menepati apa yang saya minta untuk turun di mana tempat ia sudah
sampai mana yang akan ia tuju. Saat kami memasuki kota Solo, kami berhenti untuk sekedar istirahat sambil cari kopi. Saat itu sudah hampir jam 3:30 pagi. Semua bangun, semua turun. Kami belum bercerita mengenai apa yang kami alami berdua di dalam mobil ketika kawan yang tidur tadi. Ada satu keanehan di sini, yaitu Om Batin. Tiba-tiba ia bertanya kepada kami berdua, "Mas, tadi sempat berhenti di jembatan dan ada yang buka pintu lalu turun. Siapa yang turun, Mas? Kenapa berhenti di situ?" Saya dan Amro pun saling berpandangan. Ini suatu hal yang ganjil. Sama sekali saya tidak menghentikan mobil dan Mbak Kunti Merah ini turun dengan cara gaibnya. Namun Om Batin ini yang tidur-tidur ayam, ia merasakan bahwa mobil berhenti di jembatan di mana Mbak Kunti turun. Dan dia merasakan ada yang buka pintu mobil dan turun. Ini suatu kejadian yang sulit kami cerna dengan nalar atau logika umum. Memang Mbak Kunti turun di jembatan tersebut, namun kami sama sekali tidak berhenti. Namun kawan kami bisa merasakan bahwa mobil berhenti, ada yang buka pintu dan turun. Sahabat atau pemirsa The Atma Channel, Legiun Veteran Pendaki, itulah sepenggal kisah misteri saat kami melintasi jalan di lereng Gunung Lawu. Pesan kami hanya satu, selalu ingat, selalu dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita ingat dan kita selalu dekat, aura tubuh kita pun akan terpancar seperti benteng yang keluar. Hal-hal gaib yang kadang menyesatkan, itu pun sulit untuk mempengaruhi kita, meskipun mereka sempat menggoda, mengganggu keimanan kita. Selalu ingat kepada Tuhan, Sang Sumber segala sumber. Terima kasih untuk sudah melihat video ini. Salam sejahtera, salam para Legiun Veteran Pendaki. Terima kasih.